Baris 10 dari atas. Amma law sakka fin niyati aw takbiratil ihram fi asna'is shalah. Amma law sakka, kepada guru kita al-mukarram Pemandal Ustaz Kyai Haji Fathul Bari Zainuddin, falyatafaddal alaihi masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Amma law syakka bin niyati aw takbiratil ihrami bi asna'is sholati fa in tadzakkara an qaribin qabla mudiyyi aqallit tuma'ninati la yadurru wa illa durra. Wa kadza law syakka fi syartin min syurutis sholati bi asna'iha ila akhirih. Wallahu a'lam wa ilmu atam la ilma lana illa ma 'allam. Masih menyambung bacaan yang lalu. Yang lalu kalau terjadi syak, yang lalu ya, ragu-ragu di dalam suatu rukun sholat atau bilangan-bilangan sholat, cuma keraguan itu datangnya, munculnya ba'da faraghis sholah, sesudah selesai sholat. Udah selesai sholat, udah salam, timbul keraguan, dia sholat sempurna apa enggak, rakaatnya cukup, rakaatnya apa kurang, 3 rakaat tadi apa 4 rakaat, cuma udah selesai sholat. Itu la yadurru, enggak apa-apa, enggak madorot, abaikan aja. Jadi udah sholatnya, udah salam ya, timbul keraguan. Dah ya, selanjutnya kita lihat lagi nih. Amma law syakka bin niyati aw takbiratil ihrami bi asna'is sholati fa in tadzakkara an qurbin qabla mudiyyi aqallit tuma'ninati la yadurru wa illa durra. Amma law syakka bin niyah aw takbiratil ihram, adapun sekiranya, seandainya syakka, syahsun tuh ya, seorang syak. Syak itu ragu-ragu, syak menjadi bahasa kita ya, syak, ragu-ragu. Seseorang atau al-musolli, orang yang sholat ragu-ragu. Dia ragu-ragu dalam hal apa nih? Dalam masalah apa dia ragu-ragu? Dia ragu-ragu di dalam masalah yang sangat penting nih ya. Bin niyati, di dalam masalah niat, dalam hal niat dia ragu-ragu. Atau dia ragu-ragu
fi takbiratil ihram, takdirnya begitu ya, au takbiratil ihram, atau timbul keraguannya itu dalam hal takbiratil ihram. Niat rukun, takbiratul ihram rukun, itu udah 2 rukun, 1 pekerjaan disatukan. Allah, nah di situ ada niat tuh ya. Ragu-ragu tuh di sholat tadi ada niat enggak? Sholat maghrib misalnya, di tadi sholat maghrib niat apa kagak? Oh, ya. Ini kan jarang terjadi lupa ya, tapi bisa aja lupa, atau dia niat, cuman niatnya nih niat maghrib apa isya ya tadi saya sholat tuh, misalnya begitu tuh ya. Atau takbiratul ihram, dia lupa takbiratul ihram tuh, takbir yang pertama kali dia tuh Allahu Akbar membuka sholat itu. Kalau takbir aja udah lupa ya gimana tuh ya, udah kacau banget pikirannya dah tuh ya. Tapi bisa terjadi seandainya begitu tuh. Kapan tuh lupanya? Fi asna'is sholat, di pertengahan sholat, dalam proses pengerjaan sholat dia lupa ya, apa lagi sujud, lagi duduk antara 2 sujud, Rabbil Fili ya, dia lupa, dia ragu-ragu, dia syak tentang niat dan takbiratul ihram tuh ya. Nah, fa in tadzakkaru, kan dia ragu-ragu tuh, maka jika dia teringat, dia ingat lagi tuh ya. Ingatnya apa? Ingat bahwa dia udah niat, dia sudah takbiratul ihram tadi. Oh iya, tadi udah niat. Muncul tuh ingatannya muncul lagi tuh ya. Wah iya, udah tadi udah niat, udah takbiratul ihram. Tapi an qurbin, pada waktu yang sebentar, nggak lama tuh jaraknya, berlangsungnya dari ragu kepada ingat, nggak lama, sebentar tuh ya. Ukuran sebentarnya itu berapa tuh? Qabla mudiyyi aqallit tuma'ninati, sebelum lewat sekurang-kurangnya tuma'ninah, sebelum lewat sekurang-kurangnya tuma'ninah. Sekurang-kurangnya tuma'ninah itu kadar mengucapkan subhanallah. Di sini nggak disebut, dianggapnya kita udah tahu lah tuh yang begini-ginian dan nih tuh ya, tuh subhanallah. Ukuran lamanya segitu, ukurannya bukan subhanallahnya, lamanya kira-kira tuh kita menyebut subhanallah segitu tuh. Habis ragu ya, seukuran itu ingat kita, nggak lewat dari itu. Nah bagaimana tuh? Habis ragu langsung ingat ya, langsung ingat, nggak lama tuh ya. Kalau subhanallah berapa detik tuh? Tik 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 tuh, subhanallah, tik tik tik, 2 detik tuh ya, 2 detik. Sebelum 2 detik udah ingat dia, nah bahwa dia tadi emang niat, udah niat dan sudah takbiratul ihram tuh. La yadurru, tidak madorot, enggak rusak, tidak mengapa ya, sah aja tuh udah ya. Jadi harus cepat ingatnya tuh ya. Wa illa dorro, wa illam yakun kadzalik dorro, kalau enggak seperti itu, seperti ba'da mudiyyi aqallit tuma'ninah, dia baru ingat ya,
sesudah lewat sekurang-kurangnya tumakninah tuh, dorro madorot sholatnya, rusak sholatnya, batal sholatnya tuh ya. Sebab masalah niat dan takbiratul ihram masalah yang sangat pokok, sangat prinsip betul tuh ya, sangat menentukan sekali itu niat tuh ya, nggak boleh lebih dari ukuran subhanallah ya. Begitu diragu, diingat-ingat masih ragu juga, seperti subhanallah tik tik tik, belum ingat juga ya udah rusak udah ya. Nah, lebih dari 2 detik tik 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 pertama kan tuh, kedua baru 1 dihitungnya ya, kan cepet itu kan ya. Subhanallah, kita perkirakan begitu tuh, perkiraan kita tuh lamanya 3 detik ya. Sebelum 3 detik ingat nggak apa-apa, terusin ya. Udah 3 detik belum ingat juga dah, batal udah tuh ya, belum ya, masih ragu juga ya. Niat enggak, takbir enggak tadi, takbiratul ihram apa enggak ya, udah lewat dari ukuran subhanallah tuh ya. Nah udah dorro madorot, rusak, batal. Jadi bagaimana kalau batal? Mulain lagi, istiqnab lagi dah, istiqnab lagi tuh ya. Makanya kita mau sholat harus tenang dulu, usolli dulu tuh. Usolli memang di luar sholat, nggak masuk sholat tuh usolli. Mau baca kayak enggak, kayak cuman membantu kita dalam niat, membantu tuh talapus bin niat usolli ya. Yang rukunnya niatnya tuh di dalam hati waktu Allahu Akbar tuh ya. Usolli itu sunnah ya, Syafi'i ya, sunnah itu tuh. Masalah niat dan takbiratul ihram kalau ragu, kalau spontan ingatnya cepat langsung ingat nggak apa-apa. Kalau lambat lebih dari subhanallah, sekurang-kurangnya tumakninah ya, masih belum ingat juga, dorro, rusak udah sholatnya. Wakada, begitu juga seperti itu juga sama tuh ya kedudukan hukumnya kayak tadi tuh. Lau syakka fi syartin min syurutis sholati fi asna'iha, begitu juga ya, seperti yang tadi di atas tuh masalah niat dan takbir. Kalau dia ingat cepet, ingatnya langsung ingat lagi nggak apa-apa. Kalau lambat bahaya ya. Lau syakka fi syartin, begitu juga sama dengan hukum yang tadi. Sekiranya dia ragu-ragu di dalam satu syarat daripada syarat-syarat sholat, fi asna'iha, pada di pertengahan, pada pertengahan sholatnya, di dalam mengerjakan sholat dia ragu-ragu tentang satu syarat daripada syarat-syarat sholat. Syarat sholat itu apa? Toharoh tuh, toharoh tuh misalnya satrul aurah, syarat menutup aurat. Kalau menutup aurat ya bebayang nama kita ya, kita lagi pakai tuh begitu ya. Kecuali toharoh tuh ya, ragu-ragu tadi udah wudhu apa belum tuh ya, ya begitu. Dukhulul waktu, udah masuk waktu belum, kan syarat tuh. Tadi udah zuhur belum ya saya sholat itu. Kalau langsung ingat, oh tadi udah di musola lain, masjid lain udah banyak yang azan tuh ya, udah banyak azan. Oh ya udah, berarti cuman yang masih kita aja di belakangan umpamanya begitu. Jadi udah kan langsung ingat itu ya. Dan menghadap kiblat itu syarat. Ada rukun, ada syarat, sama kekuatannya. Kalau rukun itu mayutawaggafu alaihi sihhatus syai' wa kana minhu, sesuatu yang tergantung keabsahan suatu
pekerjaan, suatu perbuatan, suatu amalia, sholat misalnya tuh ya, termasuk di dalam sholat itu rukun. Wakana juz'an minhu, termasuk di dalam pekerjaan itu, sholat itu, ibadah itu. Misalnya niat itu bagian sholat, nah itu rukun. Takbiratul ihram bagian sholat, itu rukun. Fatihah bagian sholat, itu rukun. Ruku gitu juga, i'tidal gitu juga, bagian dari sholat, itu namanya rukun. Kalau itu nggak dilakukan nggak sah tuh ya, itu rukun di dalam pekerjaan. Kalau syarat di luarnya, wudu, apakah wudu itu rukun dalam sholat? Bukan, di luar sholat, bukan sholat itu tuh ya. Ngadep kiblat untuk aurat bukan sholat, bukan tuh ya. Itu syaratnya supaya sah sholat harus ngadep kiblat tuh ya, itu namanya syarat. Beda rukun dengan syarat ya. Mayu tawaggofu alaihi sihhatus syai' walaisa, itu bedanya. Walaisa juz'an minhu, enggak termasuk bagian daripadanya, daripada pekerjaan ibadah itu. Enggak masuk daripada sholat, enggak masuk daripada puasa, enggak masuk daripada zakat, enggak masuk daripada haji, umroh, sebagainya. Di luar itu namanya syarat tuh ya. Itu aja bedanya tuh ya. Kita udah tahu itu, coba kita harus ulang-ulang memang supaya ingat. Nah, jadi kalau kita syarat itu langsung ingat, sekurang-kurangnya tumaknina ya. Begitu ragu-ragu langsung ingat, oh ya udah wudu saya tadi, udah wudu dan dalam keadaan suci ya, sah udah. Tapi kalau lama ragu, udah belum ya, batal udah ya, lebih dari subhanallah, begitu tuh ya. Emang pikirnya begitu ya. Nah, makanya harus dipahami itu. Lihat lagi, wasyakku fi jami'i af'alis sholati fi asna'is sholati mu'athirun. Wasyak dan syak, ragu-ragu. Fi jami'i af'alis sholah, pada semua fi'liyah sholat, pekerjaan sholat, masalah sholat dah ya, bukan gerak-gerak aja lupa. Ini kan kebangetan banget nih, ruku nggak tadi, i'tidal nggak, sujud nggak, nah ya. Nah, jadi dia lupa itu. Fi asna'is sholah, di pertengahan sholat, sedang sholat, itu mu'athirun, berpengaruh, bukan mu'thirun. Kalau baca mu'thirun lain lagi pahamnya, mengutamakan tuh mu'thirun. Atharo yu'thiru, atharo di sini nih ya, yu'athiru, mu'athirun tuh ya, orangnya jadi mu'athirun, berpengaruh tuh ya, berpengaruh. Artinya apa? Ya batal sholatnya tuh ya, sebab semuanya diragu ya, rukunya, i'tidalnya, sujudnya. Ruku nggak tadi, i'tidal nggak ya. Nah itu karena sangat kalutnya tuh pikirannya, barangkali blanknya tuh pikirannya ya, ruwet dia punya pikiran ya, banyak masalah, bengong dia. Kadang-kadang begitu manusia itu ya. Nah, bengong dia, kosong pikirannya, kosong bingung ya. Nah, sampai di mana ini kita kan begitu kadang-kadang ya. Atau dia ngantuk, lupa. Nah ya, banyak yang dia lupa. Itu mu'athirun, berpengaruh, dorro, batal sholatnya itu ya. Illa bi ba'di hurufil fatihati wat tasyahudi ba'da faraghin minhuma, kecuali enggak mu'athir nih ya, enggak berpengaruh, enggak rusak, enggak batal nih, enggak. Kalau begini nih yang akan datang nih,
bi ba'di hurufil Fatihah, ragu-ragu syak pada sebagian daripada huruf-huruf Fatihah, wat tasahud, dan huruf-huruf tasahud atau ada kalimat tasahud yang terlewatkan, Fatihah terlewatkan, cuman ragu nih. Kapan timbul keraguannya? Kapan? Ba'da faraghin minhuma, setelah selesai dari keduanya, bukan setelah selesai sholat nih, setelah selesai daripada membaca Al-Fatihah dan tasyahud. Udah selesai, udah selesai baca Fatihah, selesai baca tasyahud, terbayang tuh keraguannya tuh ya. Tadi baca iyyaka na'budu apa kagak ya? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim, kelewatan ya, atau alhamdulillahnya lewat, atau iyyaka na'budu kelewatan ya, atau beberapa huruf dia lewatin ya, kacau pikirannya ya, rusak bacaannya. Nah, cuman ragu-ragu. Kalau udah selesai itu katanya ya, udah selesai itu ya, dari bacaan itu, bacaan Fatihah dan tasyahud udah kelar, udah selesai ya, udah nggak apa-apa. Lam yu'athir itu jawabannya, tidak berpengaruh, udah selesai. Itu solusinya begitu aja ya. Allah bijak juga, udah salam kamu udah jadi dah begitu ya, udah selesai, udah jadi ya, udah baca Fatihah, udah baca tasyahud. Nggak semuanya, cuman beberapa huruf dia lupa, beberapa huruf itu ya terlewatkan. Wal mu'tamadu, nah, an-nasyakka fis syarti ba'da salami la yu'athiru. Wal mu'tamad wal qaulul mu'tamad, dan pendapat yang mu'tamad, yang kuat, kokoh, paten, yang dapat dipegangi, dipercayai tuh ya, ini mu'tamad yang paling kuat tadi. An-nasyakka fis syarti, sesungguhnya syak fis syarti di dalam masalah syarat. Nah, kayak tadi itu syarat itu yang kita sebutin, syarat toharo, menutup aurat, menghadap kiblat, diantaranya itu ya. Timbul keraguannya dalam masalah syarat kapan? Ba'da salam, sesudah salam, udah assalamualaikum warahmatullah ya. Salam pertama itu rukun, keduanya sunnah, nengoknya sunnah, salamnya tuh yang rukun, assalamualaikum tulis tuh, warahmatullah sunnah ya. Situ aja, jangan wabarakatuh, jangan ya, kecuali sholat jenazah sama ya, jenazah nggak apa-apa dah, sholat jenazah sampai warahmatullah juga ya, cuman wabarakatuh itu auliaullah pakai terusin dia, jangan disalahin wali ya. Dia emang ditanya kenapa ya wali, ya zuhad, kok kamu sholat jenazah pakai wabarakatuh? Karena kita dianjurkan untuk memperpanjang doa buat jenazah dan memperbanyak tuh, begitu alasan mereka. Jadi kita jangan salahin dah ya, syariah apa fikihnya mereka, dia udah lebih lengkap dari kita. Nah, itu begitu Mu'allim Syafi'i pernah nerangin tuh ya, secara fikihnya warahmatullah juga, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jenazah sama sholat yang lain ya, jenazah. Kalau warahmatullahi wabarakatuh yarin, jangan diprotes. Saya juga begitu, kadang-kadang warahmatullah, kadang-kadang warahmatullah wabarakatuh, karena walid kita Gurudin begitu kan ya. Nah, Mu'allim Syafi'i bilang nggak apa-apa diterusin kalau jenazah gitu. Saya warahmatullahi, emang pikirnya sih memang warahmatullah ya begitu.
nggak rusak sih sholat kita terusin, cuma makruh ya, kecuali jenazah nggak apa-apa, ikutin para zuhad. Jadi kalau itu ba'da salam ya sak dalam syarat, udah selesai sholat, udah salam kan udah selesai, la yu'athir. Kalau saka ba'dahu hal kana mutawaddian amla fala yadurru. Lihat lagi, maka sekiranya sak ragu-ragu seseorang yang sholat, ba'dahu ba'da salam, sesudah salam nih, udah salam, udah selesai sholatnya, ragu-ragunya apa yang diragu-ragukan? Hal kana mutawaddian amla, apakah adalah dia mutawaddian, orang yang berwudu ya, keadaannya berwudu amla atau tidak ya. Itu udah salam, saya tadi wudu atau tidak wudu ya. Nah begitu, fala yadurru, tidak madorot, tidak mengapa, sah juga, udah tinggalkan datu keraguan begitu, sah, udah sah saya gitu aja, udah ya sah. Atau orang nanya sama kita, udah sah, itu udah salam ya, begitu usah. Wa in kana mutayaqqinal hadath qabla shalah, meskipun sekalipun adalah ia meyakini hadas sebelum sholat, dia yakin berhadas sebelum sholat. Emang ini masuk ke kamar buang air kecil, ke WC tadi sebelum sholat ya, diingat itu emang tuh ya kan. Setelah itu dia tempat wudhu, masa saya nggak sholat nggak wudhu tadi kan, begitu ya, pasti saya wudhu tadi ya. Nah dia ragu-ragu doang, habis itu diwudhu, karena biasanya saya mau sholat pasti kan wudhu dulu. Nah ya udah, anggap aja udah wudhu. Nah begitu ya. Dia habis buang air kecil tuh ya, kan hadas, udah kentut misalnya lagi ya, apalagi buang air besar tuh hadas juga. Nah setelah itu nah, dia mau sholat, udah pasti saya tadi wudhu udah. Nah, cuman teringatnya udah selesai pada salam ya. Nah kata syariah nih, udah anggap aja udah wudhu tadi. Emang setan begitu, kita diingetin tuh, ente bulan wudhu, kamu bulan wudhu tadi, ingat ada selesai ya, begitu ya, supaya kita tuh jadi sak, jadi wiswas dikejar sama setan. Nah kata pikir udah selesai, udah salam ya, nah, udah keluar dari sholat, jadi udah begitu tuh solusinya begitu ya. Nah, li'annal asla annahu lam yadkhul bis sholati illa ba'da toharo. Nah, ini alasannya nih, kita anggap tuh udah nggak apa-apa dah, emang saya mau sholat masa tadi belum wudhu apa ya. Karena sesungguhnya al asla, pada dasarnya, pada pokoknya, pada prinsipnya, annahu, sesungguhnya dia, lam yadkhul bis sholah, dia belum memasuki pada sholat illa ba'da toharoh, kecuali setelah bersuci, setelah toharoh, setelah berwudu. Oh ya, udah menjadi kebiasaan sama sholat wudu tuh ya. Sebaiknya sih kita memang yakin, pastikan mau sholat udah wudu, karena manusia kita nih emang kadang-kadang begitu ya, terganggu, memori kita nih suka nggak bagus gitu ya, bukan yang tua, yang muda aja begitu kadang-kadang memori terganggu tuh, ntar teringat enggak, ntar dia bengong. Nah itu ya, disitulah kita harus banyak berzikir kepada Allah. Makanya perlu azan dulu, iqomah dulu ya, baca-baca dulu sebelumnya ya.
Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadaka sholihin. Begitu ya. Tenang dulu. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Boleh, enggak ada larangan begitu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Di luar salat sih ya. Jangan panjang-panjang banget ya, jadi makmum. Sebab ntar kalau udah imam tuh kita sambung Allahu Akbar, Allah, begitu kita ya. Selesaiin imam takbir dulu sampai huruf ro. Kalau imam masih Allah, kita udah Allah, kita nggak sah. Sampai akbar baru kita sambung Allahu Akbar di belakang ya. Begitu. Jangan barengin juga, ini takbir tuh masalahnya lain. Selesaiin ro Allahu Akbar tuh imam tuh ya, baru kita tuh sunnahnya begitu, disambung, bukan dibarengin, disambung, dia selesai langsung kita tuh ya, sunnahnya begitu. Kalau lambat bagaimana ya nggak apa-apa ya, yang penting jangan ketinggalan. Yang bagus sambung, sunnahnya afdolnya itu begitu. Sudah siap tuh, udah standby aja kita tuh ya, udah standby. Nah, bagaimana tuh kalau terjadi keraguan seperti itu tuh, kita mau sholat lagi, lakin yamtani'u alaihi isti'nafu sholatin ukhra bihadhihi toharoh madama syakkuhu. Tetapi terlarang baginya, tetapi terlarang baginya memulai sholat yang lain. Dilarang, nggak boleh sholat yang lain lagi bihadhihi tohara, dengan toharo ini nih, tohara yang tidak ada sama dia tuh, yang diragukan madama syakkuhu, selama dia meragukannya. Tapi sah, sebab udah salam tadi tuh ya, sah. Kalau mau sholat lagi wudhu aja dah tuh ya, ada sedikit keraguan ya, cuman sah yang tadi itu yang dah kita kerjakan. Begitu tuh ya, yamtani'u alaihi isti'nab. Isti'nab tuh memulai lagi sholat yang lain gitu, yang lain. Sholatan ukhra, isti'nabu sholatin ukhra bihadhihi toharo madama syakk, kalau dia masih ragu. Jadi kalau mau sholat yang lain lagi, wudhu lagi, begitu maksudnya. Sampai sini wallahu alam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam walhamdulillahi rabbil alamin.